Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Sudah siapkah untuk pembelajaran pramukaan pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memulai pembelajaran kepramukaan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya pada Sabtu yang lalu kalian semua sudah diberikan tugas tabel pramuka yang berisi tentang tabel-tabel kepramukaan yang ada di Indonesia ini, dari mulai cara pemakaian, ya kan, cara atribut dipakai seperti apa, nama-nama pemimpin dan nama-nama pasukan, di bagian siaga, golongan siaga, penggalang dan penenggal itu berbeda-beda. Makanya banyak istilah yang harus kita tahu sebagai anggota pramuka, bahwa siaga, penggalang dan penegak sampai anggota dewasa itu memiliki nama atau kiasan yang berbeda. Jadi kalian pun harus mengetahui, apalagi nanti kan habis melanjutkan sebagai SD, harus melanjutkan SMP, ya pasti tingkatannya pun bakal berbeda dan bakal lebih dewasa juga. Makanya makin besar tingkatan sekolah, makin tinggi tingkatan sekolah, makin banyak juga pengalaman yang akan didapat oleh kalian, begitu loh. Dan pada kesempatan hari ini, pagi ini, pembelajaran hari ini, Kak Irfan akan menjelaskan, Yanda Irfan akan menjelaskan tabel pramuka tersebut, ya. Seperti biasa, seperti tugas beberapa minggu yang lalu, bentuk penjelasan ya akan Yanda Irfan atau Kak Irfan selalu jelaskan, dan pastinya kalian paham juga ya. Yanda Irfan atau Kak Irfan akan pasti menjelaskan bila mana memberikan tugas berbentuk tulisan atau catatan, pasti selalu akan Yanda atau Kak Irfan jelaskan gitu loh. Jadi Kak Irfan nggak memberikan catatan doang tapi tidak menjelaskan, bukan ya, tidak seperti itu, pasti akan Kak Irfan jelaskan. Makanya untuk materi yang kedua ini, yang kalian catat ini ya kan, dari minggu yang lalu itu, hari ini akan Kak Irfan jelaskan bagi yang pramukanya online gitu loh. Nah, pertama untuk kategori atau tingkatan ya. Untuk siaga itu usianya, kategori tingkatan usia ya, siaga itu 7 sampai 10 tahun usianya. Jadi bagi yang 7 sampai 10 tahun sekarang itu masih golongan siaga ya. Penggalang 11 sampai 15 tahun, penegak 11 sampai 15 tahun biasanya sudah kelas 5, 6 dan SMP ya, jalan SMP. Nah, penegak 16 sampai 20 tahun, biasanya penegak sudah SMK ya, atau SMA sederajat. Pandega 21 sampai 25 tahun, dan pembina yang terakhir 26 sampai dengan seumur hidup atau meninggal dunia gitu. Nah, terus warna kiasan hijau untuk siaga, merah untuk penggalang, kuning untuk penegak, pandega coklat, dan pembina coklat. Jadi warna pun sampai warna pun ada perbedaan ya. Siaga itu hijau, makanya kenapa mungkin dari segi fluid misalkan kopi ya kan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan warna kiasan atau warna tingkatan itu pasti berbeda. Siaga hijau, penggalang merah, penegak kuning, dan pembina dan pandega itu warnanya coklat. Nah, bentuk barisan untuk siaga itu lingkaran ya, makanya kemarin untuk kelas 1 sudah kakak praktekkan, kita berbentuk lingkaran ya kan barisannya. Dan penggalang angkare itu berbentuk U ya, letter U ya, angkare ya, atau L bisa ya. Kalau misalkan pasukannya dikit bisa, yang penting ada lengkungan gitu loh. Tidak lurus, karena lurus itu namanya bersab. Berlaku untuk golongan penegak, pandega dan pembina, baru bersab seperti orang sholat, barisan bersab.
ya, lurus dari ujung ke ujung gitu loh. Itu namanya bersaf, penegak, pandega, dan pembina. Terus satuan terbesar perindukan untuk siaga namanya, untuk penggalang namanya pasukan, penegak namanya ambalan, pandega namanya racana, dan pembina street ya. Berarti tidak ada ya, karena pembina udah masuk ke golongan ya pembina ya, pelatih gitu kan. Namanya itu perindukan untuk siaga, penggalang pasukan, penegak ambalan, dan pandega namanya racana. Dan pasukan bedahan dua, siaga perindukan bedahan dua, ambalan bedahan dua gitu ya. Terus satuan terkecil lanjut, siaga namanya barung ya, penggalang namanya regu, penegak sangga, pandega reka ya. Barung ya, barung 1, barung 2, barung 3, barung biru, barung hijau, barung merah, barung kuning ya artikannya. Kalau regu untuk penggalang ya, regu penggalang itu simbolkan dengan nama hewan untuk putra dan nama bunga ya untuk putri gitu. Jadi untuk penggalang mah regu pakai nama hewan untuk putra, dan regu putri pakai nama bunga-bungaan gitu. Terus tanda percakapan umum atau TKU untuk siaga mula bantu tata namanya ya, mula bantu tata, strip 1, strip 2, strip 3 ya, mula bantu tata. Terus untuk penggalang ramu, rakit, ram ya, V1, V2, V3 ya, itu tingkatan atau pangkat ya di seragam pramuka. Untuk yang penegak bantara laksana, untuk yang pandega ya. Untuk siaga biasanya di sebelah kiri ya, untuk TKO-nya sama dengan penggalang. Kalau penegak biasanya di lidah seragam atau lidah baju ya, lidah kemeja. Jadi dipakainya di situ, dan masing-masing punya tingkatannya dan namanya juga tingkatannya seperti yang tadi dijelaskan. Terus tingkatan TKK, kalau siaga hanya purwa saja, untuk penggalang purwa madya utama, untuk penegak purwa madya utama juga, untuk pandega juga purwa madya utama ya. Jadi ada tingkatan untuk penggalang sampai pandega, untuk siaga hanya 1 purwa ya. Terus pemimpin satuan terbesar untuk siaga namanya sulung, penggalang namanya pratama, penegak namanya pradana, dan pandega namanya pradana juga ya. Jadi untuk pemimpin, orang yang memimpin satu pasukan ya, jadi namanya untuk siaga sulung, untuk penggalang pratama ya kan, untuk penegak dan pandega namanya pradana begitu loh. Terus untuk satuan terkecilnya, untuk siaga nanti berarti pindrung ya, pemimpin barung ya, pemimpin barung. Terus untuk penggalang namanya pindru, pemimpin regu ya, pemimpin regu. Terus untuk penegak namanya pinsa, pemimpin sangga ya. Untuk pandega namanya pinre, pemimpin reka gitu loh ya. Tinggal disingkat seperti yang tadi satuan terkecil ya, tinggal disingkat. Pinnya berarti pemimpin, dan singkatan yang lainnya berarti seperti satuan terkecil. Terus kode etiknya, siaga mengikuti kode etik Dwi Dharma, penggalang sampai dengan pembina dasa dharma ya, dasa dharma ada 10, sedangkan siaga hanya 2 ya, Dwi 2 gitu. Terus kode kehormatan untuk Dwi Satya, untuk penggalang untuk siaga ada namanya Dwi Satya 2 juga. Untuk penggalang sampai dengan pembina namanya Tri Satya, ada 3 ya, 3 janji ya. Terus tutup kepala siaga disimbolkan dengan topi, tutup kepalanya. Untuk putra dan putrinya topi sama, namanya topi ya. Jadi kalau siaga itu pakai topi ya, tutup kepalanya. Untuk penggalang baret untuk putra ya, bentuk baret itu seperti tentara, seperti mungkin tentara polisi militer mungkin ya, jadi pakai baret ya kan. Banyaknya tentara, pasti tentara pakai baret gitu. Namanya itu baret ya. Terus untuk penggalang putrinya namanya topi boni ya, topi boni yang warna coklat itu.
Terus penegak dari penggalang sampai pembina, dari penggalang sampai pandega sama. Untuk putranya pakai baret, terus putrinya pakai topi boni, ya topi boni. Untuk pembina peci, ya peci. Putra dan putri sama, pembina putra peci, pembina putri peci. Terus kegiatan untuk siaga ada PBS dan persari, misalkan ya. Contohnya 2, ya, pesta warung siaga dan persari perkemahan 1 hari, ya. Terus penggalang ada Jambore, LT dan LRP, ya. Untuk penegak Raimuna, PW dan Pertisaka. Untuk pandega ada Raimuna, PW dan Pertisaka, dan untuk pembina ada Karang Pamitran, ya. Itulah tabel pramuka yang kalian tulis dan hari ini kalian akan jelaskan, yang dari tadi jelaskan. Pelajari dan pahamin satu persatu, maksudnya dihafalkan ya materi-materinya, perbedaannya ya, hafalkan dari masing-masing golongan siaga, penggalang, penegak, pandega dan pembina, dan harus kalian hafalkan supaya kalian tahu bagaimana tingkatan-tingkatan yang ada di pramuka Indonesia gitu loh. Dan nama-namanya itu apa aja ya. Terkadang kita kan hanya tahu golongannya saja. Kalau di SD ada siaga ya kan, pramuka SMP dan namanya penggalang misalkan, penegak di SMA gitu. Jadi jangan cuma tahu itu aja, tapi tahu seluk-beluknya, bagaimana cara pakaiannya ya kan, bagaimana atributnya, apa saja yang dipakai gitu loh, apa saja nama kegiatannya ya, itu harus tahu gitu loh ya. Jadi harus kalian hafalkan. Dan materi hari ini cukup mendengarkan saja ya. Nanti ada link absen ya, seperti yang beberapa minggu yang lalu. Link absen kalian klik atau kalian salin atau kalian tulis ya, muncul di layar nanti. Kalian salin dan menuju ke Google dan kalian klik link tersebut, lalu isi absensi pada hari ini. Ya, kalian menonton video ini berarti kalian sudah dianggap hadir atau mengerjakan tugas atau mengerjakan perintah tugas pada hari ini, begitu loh. Mungkin cukup sekian dari Kak Irfan penjelasannya, dan minggu depan akan diberikan soal ya berbentuk Google Form, nanti kalian isi ya, dan tetap semangat ya, tetap semangat apalagi nanti bulan puasa ya, tetap latihan walaupun secara daring ya. Jadi ya itu, tetap semangat dan jadikan Pramuka Berdahan 2 adalah pramuka yang maju ke Kecamatan Cibinong, Kelurahan Cibinong. Terima kasih dari Kak Irfan, dari Anda Irfan. Salam sehat untuk semuanya, salam buat orang tua di rumah, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.